pada hari yang mulia ini, di bulan Syawal yang penuh cahaya, kita tidak sekedar merayakan selesainya Ramadan dan datangnya Idul Fitri, tetapi juga memaknai kembali tujuan dari ibadah yang kita lakukan, yaitu menjadi insan yang bertakwa. Dan salah satu tanda ketakwaan adalah kesiapan untuk memaafkan dan memperbaiki hubungan dengan sesama. Kita hadir di sini bukan hanya untuk bersalaman, tetapi untuk menyatukan hati, menyucikan jiwa dari penyakit-penyakit hati, dan memperbarui komitmen sebagai pendidik para santri serta pendidik umat. Di era modern ini, tantangan dakwah semakin kompleks. Keumuman masyarakat mulai jauh dari ulama. Anak-anak muda banyak yang lebih mendengarkan tokoh digital daripada suara kiai atau guru. Maka keberadaan kiai dan guru dan pesantren menjadi benteng terakhir umat. Kita tidak bisa diam. Kita harus tetap menyalakan lentera ilmu dan adab. Karena jika ulama diam, para guru pura-pura buta dan tuli, maka kebodohan akan berteriak. Jika pesantren padam, maka nilai-nilai warisan salafus soleh akan hilang dari bumi Nusantara ini. Mari kita teguhkan kembali ukhuwah di antara kita. Jangan sampai sesama ahli ilmu saling menjauh karena beda pendapat. Karena perbedaan adalah rahmat dan adab kepada sesama ahli ilmu adalah warisan besar dari para salaf kita. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kita sadari tidak semua orang sanggup menanggung amanah seperti para guru, mengasuh santri, membina masyarakat, mengurus umat dalam sunyi dan jauh dari sorotan. Para guru yang saya muliakan, di hadapan saya hari ini bukan sekedar tenaga pendidik. Bapak dan ibu sekalian adalah para pejuang peradaban, pembangun masa depan, dan pengemban amanah besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas guru bukan hanya mentransfer ilmu, tetapi membentuk akhlak, memperhalus hati, dan menumbuhkan harapan di dada anak-anak bangsa. Lebih khusus lagi, harapan di hati para santri. Momen halal bihalal ini adalah kesempatan besar untuk memperkuat sinergi antar guru, antar pengurus dan pesantren. Di era penuh tantangan ini, era digital, arus informasi cepat, dan krisis akhlak, hanya guru yang kuat akidahnya, lurus niatnya, dan ikhlas mengajar yang mampu menjadi lentera di tengah gelapnya zaman. Kita bukan hanya dituntut untuk menjadi cerdas, tapi juga ikhlas. Bukan hanya berilmu, tapi juga berakhlak. Karena murid akan lebih banyak meniru karakter, perilaku daripada ceramah. Jadilah teladan, bukan hanya mengajar seperti kata pepatah Arab, manusia belajar dengan mata mereka lebih daripada dengan telinga mereka. Sebagaimana nasihat ulama besar Hasan al-Basri, ilmu tanpa adab seperti api tanpa kayu, dan adab tanpa ilmu seperti ruh tanpa jasad. Profesi guru bukan sekedar pekerjaan, melainkan amanah risalah. Dalam diri para gurulah tertanam peran kenabian, warasatul anbiya, pewaris tugas para nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama bu'istu mu'allima." Sungguhnya aku diutus hanyalah sebagai seorang pendidik. Menjadi guru adalah perilaku yang paling mirip Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa besar kemuliaan seorang guru yang dari tangan-tangan gurulah tumbuh para pemimpin, ulama, ilmuwan, dan penggerak umat. Namun kemuliaan itu datang seiring dengan ujian, kesabaran, keikhlasan, dan perjuangan yang tidak ringan. Maka dalam pertemuan ini, mari kita saling menguatkan, mari kita jaga hati dari kecewa, kita bangun sinergi dalam kebaikan, dan kita saling memaafkan bila ada salah dalam berhikmah, dalam berkata, dan dalam berprasangka. Sebagaimana firman Allah, "Budil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin." Jadilah maaf, perintahkan kepada yang ma'ruf, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Para guru yang dimuliakan Allah, mari kita renungkan kembali makna hikmah atau
sebagai guru. Kadang kita merasa letih, merasa tak dihargai, bahkan kadang tersisih secara materi. Namun percayalah bahwa yang kita tabur hari ini akan tumbuh menjadi pohon kebaikan yang buahnya tak terputus bahkan setelah kita tiada. Mungkin kita tak melihat hasilnya sekarang, tapi yakinlah Allah melihat setiap tetesan keringat kita. Tidak ada yang sia-sia bila dikerjakan karena Allah. Mari kita berkuat tekad untuk menjadikan hikmah kita sebagai ladang amal jariah. Kita tahu dalam hadis, idza matal insan atau idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min salatin shadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalih yad'u lahu. Apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali dari 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakannya. Para ulama menjelaskan guru termasuk dalam ketiga-tiganya. Bahkan Imam Ghazali dalam Ihya juga menjelaskan pekerjaan guru adalah pekerjaan para nabi. Siapa yang mengajarkan ilmu dengan ikhlas, maka ia sedang menempuh jalan Rasulullah. Maka ketika seorang guru mengajar bukan sekedar karena imbalan duniawi, tetapi karena cinta dan tanggung jawab. Guru bukan hanya sekedar sedang mengajar, tapi sedang berjuang seperti para nabi. Guru tidak hanya mengajar, tapi juga membentuk akhlak dan jiwa. Ketika seorang murid tumbuh menjadi orang yang soleh dan berdoa untuk gurunya, maka pahala akan terus mengalir. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Qurtubi dalam tafsirnya, doa anak bukan hanya terbatas pada anak biologis, tapi juga anak murid yang mendapat kebaikan dan bimbingan dari seorang, lalu mendoakannya sebagai bentuk syukur. Maka jika ada murid yang mendoakan, ya Allah, ya Rabb, semoga guruku panjang umur, sehat dan bahagia di dunia dan akhirat. Doa dari lisan anak-anak itulah yang terus mengangkat derajat guru di sisi Allah, terutama jika mereka menjadi orang-orang yang soleh dan mendoakannya. Maka guru juga mendapatkan pahala seperti orang tua yang didoakan. Jangan pernah anggap kecil apa yang kita lakukan. Menulis di papan tulis, menegur murid dengan sabar, mengulang pelajaran berkali-kali, semua itu bisa menjadi ladang amal yang tak pernah habis. Maka setiap kata, setiap tulisan, setiap kesabaran kita di kelas bisa menjadi cahaya yang tak padam di akhirat kelak bila kita niatkan karena Allah. Namun semua itu butuh keikhlasan. Kita akan lelah bila hanya mencari pengakuan, tapi kita akan kuat bila yang kita cari adalah ridho Allah. Mari kita luruskan niat. Kita tidak hanya mengajar di sekolah, kita sedang menyiapkan jalan panjang menuju surga, ridho Allah serta berharap syafaat Rasulullah di yaumil qiyamah nanti. Disinilah letak keabadian titel seorang guru. Disinilah letak keabadian titel seorang guru. Mungkin imbalannya tak seberapa, mungkin pekerjaannya tak dihargai dunia, tapi guru mengukir pahala yang mengalir bahkan ketika tubuhnya telah tiada. Guru bukan hanya mencerdaskan, tapi menghidupkan jiwa. Guru bukan hanya membentuk masa depan murid, tapi membangun jalan menuju surga. Sebagaimana nasihat Imam Syafi'i, barang siapa mengajarkan ilmu, maka ia akan tetap hidup meskipun jasadnya terkubur dalam tanah. Mari kita perbarui niat kita sebagai pendidik. Kita harus bangga dan bersyukur dengan jalan ini. Jalan yang penuh keluh, tapi juga penuh pahala. Jalan yang mungkin tidak dipuji manusia, tapi dimuliakan oleh para malaikat. Para guru yang dirahmati Allah, semoga kita semua menjadi ahli ilmu yang pahalanya tak pernah terputus. Semoga Allah menjaga keteguhan kita, membersihkan hati kita dari harapan-harapan duniawi, menjernihkan hati kita dengan keikhlasan berkhidmat. Semoga Pondok Pesantren Miftahul Ulum tetap menjadi pusat ilmu dan adab, dan semoga para santri kelak